Hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi sama aku di channel aku Aileen. Nah, gimana nih kabarnya ayah-ayah dan bunda-bunda di luar sana? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala jalan urusannya. Nah, alhamdulillah di video kali ini aku masih bisa sharing kegiatan aku seperti biasa. Dan semoga bunda-bunda semuanya nggak bosen nonton video aku yang kayak gini-gini aja ya bun, di rumah aja gitu, masak-masak aja, nyuci-nyuci aja gitu. Nah, jadi sekarang ini aktivitas aku lagi nyuci ya bun, tapi tiba-tiba tuh airnya mati gitu bun. Karena memang biasanya kalau udah lampu baru hidup jam 5 itu banyak yang pakai ya bun airnya, namanya juga perumahan, jadinya air yang keluar dari keran itu kadang hidup kadang mati gitu, makanya nggak stabil karena masih banyak yang pakai gitu bun. Jadi biasanya aku tuh nyucinya jam 4 pulang kerja itu aku langsung nyuci, tapi berhubung tadi karena aku di depan itu ada ibu-ibu sebelah ngajakin aku ngobrol, jadi ya aku temenin dulu, setelah itu tunggu lampu hidup baru aku nyuci. Tapi ya kalau udah lampu hidup nyuci ya kayak gini ya bun. Oke, langsung aja bun, ini tadi cucian aku udah selesai, aku ngambil airnya dari dalam WC. Terus ini aku lanjut, aku cuci beras biasa, aku cuci 3 kali, 2 kali pakai air keran, 1 kali pakai air hujan untuk bilasnya. Kemudian aku masaknya pakai air hujan lagi ya bun, biar nggak cepet basi. Dan seperti biasa setelah aku selesai masak beras nanti aku bakalan bersih-bersih, bakalan masak gitu ya bun buat pak suami nanti sebelum pak suami pulang gitu. Jadi ini aku selesaiin dulu berasnya, terus setelah itu aku mau lap-lap kompor dulu. Ini juga tadi suamiku jam istirahat dia tuh pengen makan mie instan sama telur kalau nggak salah aku tadi ya bun, minta dimasakin mie instan sama telur. Jadi ya udah aku belum sempet untuk beresin lagi, langsung aja ini sorenya aku lap-lap dulu sebelum aku masak. Dan di sini aku mau masak jengkol, ini tuh lebih tepatnya kecambah jengkol kalau di tempat aku ya bun. Ini tuh jengkol yang udah tua terus ditanam di dalam tanah gitu biar dia jadi kecambah. Nanti kalau udah jadi kecambah baru digali lagi, diambil, dicuci, terus dimasak gitu ya bun. Ada yang sama nggak sih bun namanya, atau gimana cara mengolahnya jengkol tua jadi kecambah di tempat kalian? Kalau ada bisa komen ya bun. Dan kalau kecambah jengkol ini bun, biasanya kalau udah tua gini, kalau orang Jawa tuh bilangnya bewek ya bun, kalau nggak salah aku bapakku nyebutnya bewek gitu. Kalau bewek ini tuh sebenarnya kalau doyan bun enak banget dimakan mentah sama ikan asin terus sama sambal, aduh itu enak banget. Tapi kalau yang doyan ya bun kalau aku lebih suka ciumin baunya gitu bun, karena aku nggak doyan jengkol yang mentah gitu ya. Jadi aku nggak terlalu suka kalau sama si bewek ini bun. Kalau udah dimasak, nah itu baru aku bisa makannya. Karena kalau menurutku kalau masih mentah itu rasanya gimana ya bun, agak getir gitu loh bun di gigi gitu. Jadi aku nggak bisa makannya gitu. Tapi kalau dia udah dimasak atau udah diolah, ditumis atau disambal atau dibuat apapun, itu rasanya enak banget bun. Sama dengan pete ya bun kalau aku, tapi kalau untuk makan mentah aku lebih suka pete bun, karena kan pete itu tanpa getir gitu ya, cuma pedes-pedes aja kalau tua, dan itu enak banget kalau pete tua gitu bun. Kalau bewek atau jengkol itu nggak muda nggak tua, menurutku itu getir di gigi ya bun. Jadi kayak kalau waktu makannya tuh kayak mau ngerit-ngerit gigi gitu loh. Jadi aku lebih milih jalan amannya. Untuk aku pribadi kalau jengkol itu aku lebih suka diolah gitu ya bun. Oke lanjut bun, jadi ini jengkol yang udah aku iris-iris tadi, tipis-tipis banget aku motongnya, dan ini udah aku cuci-cuci. Sekarang aku langsung mau lanjut untuk buat bumbu sambalnya. Ini aku ada kemiri 3 biji ya bun. Terus aku mau pakai bawang merahnya 6 siung, bawang putihnya 3 siung. Terus yang lainnya nanti aku bakalan pakai cabai keriting yang kering ya bun, bukan cabai keriting segar tapi pakai cabai kering gitu, karena kalau pakai cabai rawit menurutku warnanya agak kurang menarik ya bun.
jadi aku pakai cabai kering aja gitu. Dan lanjut bun, ini aku masih kupasin si bumbunya untuk si sambal beweknya tadi ya bun. Jadi sebenarnya ini tuh aku buat videonya di hari Jumat, karena kebetulan kan kalau Sabtu itu biasanya aku sama suamiku pulang ke rumah mama ya bun. Jadi kita punya stok sayurnya tinggal bewek ini, makanya kita cuma makan ini aja ya bun, karena untuk menghemat juga, ini udah lumayan tanggal tua. Dan sikonnya kalau di tempat aku sekarang sore-sore itu keseringannya hujan, makanya ya ada bewek, kita makan bewek aja, kita olah biar kita bisa makan gitu ya bun. Tetap bersyukur biarpun makan seadanya, yang penting enak, yang penting nikmat. Kita juga tetap bisa bersyukur dengan makanan yang ada ya bun, insyaallah bakalan enak. Dan sekali lagi aku mau mohon maaf kalau misalnya dapur aku kelihatan berantakan banget ya bun, karena memang seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, ini tuh dapur darurat ya. Kemarin itu dibuatnya telat, nyusul dari perumahan ini sebenarnya udah lama banget ya bun. Jadi dapurnya itu memang dikhususkan untuk tenaga kerja gitu. Jadi untuk kayak aku terus sama yang lainnya yang karyawan udah tetap gitu, nanti bakalan pindah ke perumahan yang di depannya gitu ya bun. Yang insya Allah nanti mungkin jadinya tahun besok, gak tahu di bulan berapa, tapi mungkin 2 atau 3 bulan lagi ya bun, karena tinggal finishing aja sama tinggal apa ya bun, kayak masang porselen lantainya gitu loh bun. Insya Allah ya bun ya, nanti aku bakalan buat videonya bakalan sedikit rapi gitulah bun pokoknya. Oke bun, langsung aja lanjut. Ini aku mau beresin dulu sampah bawang, kulit bawang ya bun. Kulit bawang yang tadi udah aku kupas, terus itu bawang merah, bawang putih, kunyit, sama cabenya dan lain-lain. Bumbu yang untuk aku buat sambal itu lagi aku rebus dulu, baru nanti aku bakalan blender. Kenapa aku rebus bun? Karena aku lebih suka bumbu itu saat aku ngeblender dia nggak lama gitu ya bun. Jadi cuma sebentar aja ngeblendnya, habis itu dia udah gitu, udah halus semua gitu bun. Makanya aku selalu rebus dulu gitu bun. Dan ini yang bumbu yang udah aku rebus tadi hampir mendidih ya bun. Sambil nungguin bumbunya mendidih, ini masih ada sisa mie yang dimasak suamiku tadi siang, masih ya lumayan lah ya bun. Kalau untuk ngeganjal perut duluan jangan dibuang ya bun, sayang, mubazir kalau dibuang. Kita makan aja karena ya masih enak ya bun, cuman mie-nya memang agak bengkak karena kan udah dari jam 12 siang tadi gitu ya bun. Oke bun, dan ini aku lanjut makan dulu mie-nya yang sisa dari suamiku tadi. Sama aku pakai kerupuk udang yang aku goreng kemarin ya bun. Ini masih ada, karena suamiku itu makannya juga nggak banyak kalau kerupuk ya bun. Tapi memang dia juga suka sih sama kerupuk ini gitu. Jadi makanya mungkin sedikit-sedikit aja, kok dia lebih banyak ke nasi ya bun, karena kan mungkin orang lapangan itu kan tenaganya yang diperluin ya bun. Makanya dia kalau makan pasti nasinya yang banyak gitu bun. Oke bun, ini aku cepetin videonya biar nggak terlalu lama ya durasinya. Dan langsung aja ini aku juga udah selesai makan mie-nya, karena memang mie-nya sedikit ya bun sisanya. Langsung aja aku mau cuci mangkok tapi ternyata airnya juga belum ngalir. Ya udah aku lanjut ke si cabe aja. Dan ini bumbu yang aku rebus tadi ini baru mendidih ya bun. Aku bakalan biarin mendidih sebentar lagi. Setelah itu nanti aku bakalan angkat. Kalau aku udah angkat itu biasanya aku dinginin dulu ya bun, tapi karena ini waktunya juga udah mepet, ini pasti nggak lama lagi suamiku pulang, langsung aja aku angkat terus aku masukin ke tempat blender ya bun. Ini aku udah siapin tempatnya, langsung aja aku ambilin bumbu-bumbunya untuk aku blend gitu bun. Nah bun, sebenarnya bumbu-bumbu kayak gini itu lebih enaknya lagi kalau kita ulek ya bun, ulek tanpa direbus, itu jadi cabenya seger. Tapi pakai cabai rawit ya bun, kalau cabai keriting juga menurutku kurang sedap sebenarnya ya bun, karena berhubung aku punya stoknya ya cabai kering yang keriting ini, karena cabai rawitku itu adanya yang warna hijau-hijau ya bun, jadi dia nggak ada yang
warnanya merah. Jadi ya udah, karena aku pengen nyambel kan, namanya sambal kan biasanya warnanya itu identik dengan warna merah ya bun. Makanya ya udah aku pakai cabai keriting yang kering ini aja gitu, terus aku blend gitu. Sebenarnya kalau diulek ini enak banget, pasti sedap banget gitu bun. Dan berhubung aku juga nggak punya cowek ya bun, kalau orang Jawa bilang cowek gitu yang untuk numbuk yang dari batu itu yang lebar. Aku cuma punyanya yang kecil, itu nggak sabar banget kalau aku numbuk, pasti bakalan sedikit numbuknya. Ya udah, jalan pintasnya aku blend aja, biar sekali blend langsung bisa masak gitu ya bun. Karena kalau aku ulek pakai cobek aku itu pasti bakalan 2-3 kali tumbuk gitu ya bun, karena kan ya lumayan banyak sih cabai keritingnya aku dipakai, lumayan banyak gitu. Dan langsung aja bun, ini bumbu yang udah aku blender ini udah halus, dan langsung aku tuangin ke kuali ya bun. Ini belum aku hidupin si kompornya, aku mau nuangin si bumbunya aja dulu. Untuk minyaknya juga nanti mungkin aku tuang saat aku udah ngidupin si kompornya, baru aku tuangin minyak gitu ya bun. Jadi ini aku mau cek dulu apakah udah halus semua atau belum gitu ya bun. Karena biasanya kemiri itu biarpun udah direbus dia bakalan susah halusnya gitu loh bun. Tapi ternyata aku cek tadi udah halus. Dan ini lanjut ke jengkolnya tadi yang udah aku rendam, ini udah 4 kali cuci, tapi mohon maaf aku nggak shoot semuanya ya bun, karena kalau aku shoot bakalan lebih panjang sekali durasinya. Jadi ini aku shoot yang terakhir aja aku cuci. Ini udah bersih, udah ramet juga tadi ya bun. Langsung aja aku matiin kompornya dan aku mau mulai masak. Ini aku mau tuang minyak bun, minyak goreng aku yang di dalam can ini masih banyak, tapi ternyata nggak tahu kenapa tutupnya nggak bisa dibuka gitu bun. Nggak tahu karena tanganku yang licin atau gimana, tapi ya udahlah, alhamdulillah untungnya masih ada stok di atas ya, di mangkok. Jadi kita pakai minyak itu aja gitu bun. Dan oke lanjut bun, ini aku mau tuangin minyak dulu yang ada di tempatnya. Ini tadi masih sedikit, nanti bakalan aku tambahin minyak yang ada di mangkok ya bun. Minyak sisa nggak apa-apa karena dia masih bersih banget gitu bun. Setelah ini kita langsung hidupin kompornya dan kita aduk-aduk gitu ya bun. Kita tumis sampai bumbunya mateng. Setelah itu nanti kalau dia udah mateng baru kita masukin jengkolnya. Jadi untuk jengkolnya atau si beweknya itu aku nggak rebus ya bun, karena waktu itu aku pernah makan yang temenku masak itu dari bewek diiris tipis-tipis terus ditumis, masih ada rasa krenyes-krenyesnya gitu ya bun. Karena dia tanpa direbus gitu, jadi enak gitu rasanya bun. Jadi aku mau ngikutin resepnya dia. Ini aku cuma tumis bumbunya sampai mateng, nanti bebeknya tanpa aku rebus, tanpa aku goreng, langsung aja bisa aku cuci, nanti bakalan aku masukin ke si kuali ini. Oke bun, sekarang aku masih nunggu bumbunya mateng dulu. Ini masih aku aduk-aduk ya bun. Dan lanjut lagi bun, ini bumbunya udah matang, langsung aja aku masukin si beweknya yang udah aku cuci bersih tentunya ya bun. Udah diremes-remes karena kan dia dari tanah, jadi nyucinya harus benar-benar bersih dan berulang-ulang kali gitu bun. Jadi ini yang udah bersih, udah aku cuci, udah aku bilas lagi, terus ini udah aku masukin. Sekarang kita aduk-aduk ya bun, kita aduk sampai merata dulu. Jangan lupa tambahin sedikit air ya bun, biar dia lebih sedikit lunak gitu, nggak bener-bener mentah juga disambelin gitu bun. Karena kan kalau mentah disambelin ya buat apa di atas kuali gitu kan bun, bisa di atas cobek yang kecil aja gitu. Jadi ini aku tambahin sedikit air biar dia ngelunakin si beweknya ya bun. Biar dia agak krenyes-krenyes sedikit gitu bun, karena kan dia tanpa kita rebus, tanpa kita goreng juga gitu. Nah bun, lanjut lagi. Ini aku lagi aduk-aduk si beweknya, si sambal beweknya. Jadi ini aku lagi dubbing tapi ditemenin sama Li ya bun. Jadi aku tuh seneng banget kalau dia selalu di rumah gitu, selalu nemenin gitu. Tapi ya kadang kalau aku sama suamiku pulang ke rumah mama itu kasihan banget ya bun, dia sendiri, nggak ada temennya di rumah, paling sama si ayah. Yang penting makan sama minumnya kita kasih full ya bun, biar nggak kekurangan gitu. Langsung aja lanjut ke si bebeknya. Ini aku udah kasih bumbu, garam, micin, dan gula pasir seperti biasa, bumbu simple. Yang penting kita bisa ngepasin rasanya, insya Allah enak ya bun.
Kalau udah micinnya tadi sama garam, ini gula pasirnya aku kasih secukupnya juga ya bun, karena kan tadi garamnya lumayan aku kasih 2 sendok kecil, jadi ini aku kasih gulanya 4 sendok kecil biar dia setara ya bun, menurutku seimbang gitu loh. Dan langsung aja setelah dikasih bumbu ini aku aduk-aduk lagi, aduk-aduk terus, dan setelah ini aku bakalan biarin dia sampai dia matang nanti ya bun. Dan sambil nunggu si bebeknya matang, ini bakalan aku tinggal ke aktivitas aku yang lain bun. Ini cucian aku itu udah dari 2 hari yang lalu, sebenarnya udah kering. Karena kan ini udah dikeringin di mesin ya bun, jadi tinggal angin-anginin aja, makanya aku nggak pernah keluarin karena di luar juga aku nggak punya jemuran ya bun, jadi ya udah diangin-anginin di dalam rumah aja. Tapi ini tuh sebenarnya kalau pagi dianginin, sorenya juga udah kering gitu bun, karena kan sengnya ini bawah banget ya, jadi dia kena panas matahari aja udah panas banget gitu kalau di dapur siang harinya. Jadi ini aku angkatin dulu, aku bakalan lipetin nanti. Dan ini suamiku habis makan terus dia mau berangkat lagi gitu bun. Biasanya seperti itu ya bun, maghrib itu istirahat, dia makan makan istirahat dulu, terus yang lain-lainnya baru dia berangkat lagi. Dan ini setelah aku sampai di kamar, ternyata aku lupa tutup jendela kamar ya bun, udah maghrib. Dan itu aku baru aja gangguin Silly, dia udah tidur dari tadi ya bun, nggak tahu kenapa tumben gitu tidur di rumah. Biasanya kan kalau belum maghrib itu dia belum pulang gitu ya bun, tapi ini udah di rumah alhamdulillah, jadi aku nggak perlu nyariin keluar gitu bun. Dan ini aku mau cas si senter aku untuk nanti malam kalau mati lampu ya bun. Biasanya kan jam 10 udah mati lampu, jadi aku bakal hidupin senter gitu. Dan lanjut bun, ini aku tuh mau bersihin toples. Ini tuh toples kemarin isinya cemilan aku sama suamiku, tapi berhubung isinya udah kosong udah nggak ada isinya ya bun. Dan ini aku ngelihat duit 2000-an itu banyak di atas toples, jadi aku mau rapiin dulu, terus nanti aku bakalan masukin ke dalam dompet. Jadi ini banyak banget ternyata ya bun, suamiku tuh kalau duit 2000-an udah ditaruh-taruh aja gitu bun. Dan itu biasanya memang jatah aku ya bun, untuk ngerapiin uang 1000-an 2000-an gitu, nanti aku bakalan susun gitu, terus nanti aku bakalan rapiin ke dalam dompet gitu ya bun. Terus ini juga aku mau ambilin barang-barang yang menurut aku memang aku harus masukin ke dalam laci gitu ya bun, karena kan ada lacinya gitu biar nggak berantakan banget di luar. Terus ini toplesnya ada 2 juga, aku mau susun dulu. Terus ini masih ada nemu uang lagi. Dan lanjut aja bun, aku haus mau minum dulu. Setelah ini bakalan bawa si toplesnya ke dapur dulu ya bun, nanti bakalan aku cuci juga biar rapi ya bun kamarku itu, jadi kalau nyapu bisa sedikit rapi gitulah bun. Lanjut bun, ini aku mau bawa toplesnya ke dapur buat aku cuci. Kalau airnya udah ngalir ya bun, kalau airnya belum ngalir nanti aja. Sekalian aku mau lihat si jengkolnya ini udah matang apa belum. Ternyata ini udah sat ya bun, jadi bisa untuk aku matiin gitu. Tapi sebelum aku matiin, aku aduk-aduk lagi dulu biar bumbunya nggak ada yang gosong di sebelah aja, biar dia tercampur rata gitulah bun pokoknya. Kalau udah tercampur rata, nanti aku bakalan matiin, terus aku bakalan lanjut lagi ke kamar lagi. Nah oke bun, ini untuk jengkolnya udah tinggal mendidihnya lagi aja, udah matang. Terus aku mau lanjut lagi buat beres-beres lagi. Dan oke bun, terima kasih buat kalian semua yang udah selalu nonton video aku, udah subscribe, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.